Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas huruf atau sifat-sifat huruf kha. Sifat-sifat huruf kha ini adalah mungkin ada beberapa sifat yang mirip dengan sifat huruf ha, mirip dengan sifat huruf ta, tapi ada satu sifat yang beda dengan huruf-huruf yang kita sudah sampaikan tadi. Di antaranya adalah sifat-sifat ini adalah hamz, rakhawa, isti'la, infitah, dan ismat. Hamz dan rakhawah mungkin sudah berkali-kali kita membahas tentang ini, tapi saya ingatkan lagi sahabat Quran bahwa setiap huruf hamz, setiap huruf rakhawah, walaupun sifatnya memiliki sifat yang sama, tapi cara melafalkannya pasti berbeda karena beda makhraj. Yang unik di sifat kha ini adalah sifat isti'la. Isti'la ini adalah sifat yang dimana sifat ini adalah mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Nah, itu sifatnya seperti apa ya? Nah, saya ingin mendekatkan ke atau mengingat sahabat Quran, yaitu sama seperti kurang lebih kita melafalkan huruf qaf. Huruf qaf kan di pangkal lidah. Nah, jadi dan naik pangkal lidah ke langit-langit. Nah, kurang lebih sama. Jadi posisi huruf-huruf isti'la ini kurang lebih sama seperti kita melafalkan huruf qaf. Jadi kita mengangkat pangkal lidah ke langit-langit yang bagian lembut. Tapi nggak sampai ke bagian lembutnya, karena kalau kita sampai ke bagian lembut berarti itu huruf qaf. Tapi karena ini adalah huruf kha, maka kita posisi lidah itu kurang lebih sama. Jadi lidah kita agak seperti menekuk, ya. Terus pangkalnya kita naikin ke atas. Kita coba dari huruf qaf, terus kita memancingnya ke huruf kha. Qa, terus kha. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Jadi posisi lidah itu sama, itu yaitu sifat isti'la, yaitu mengangkat pangkal lidah ke langit-langit, ya. Kita baca huruf kha dan perhatikan hamznya, perhatikan rakhawahnya, dan perhatikan juga isti'lanya, ya. Kita coba atau kita latihan bersama-sama. Kha, ya. Kha, khi, hu, akh. Kha, khi, hu, Nah, ada yang mengatakan bahwa Kak, kalau kha itu harusnya suaranya seperti suara orang ngorok. Kha. Nah, itu kalau suara ngorok itu berarti sifat hamznya tidak ada. Nah, suara hamznya tidak dapat. Karena kha itu ada sifat suara hamz. Tapi kalau kha itu sudah kita menahan nafas tidak keluar. Kha. Ya, jadi kita menahan nafas dan juga kita menahan suara di situ. Jadi itu tidak boleh karena sifat huruf kha sifatnya ada hamz, ada rakhawa, ada isti'la. Jadi kita melafalnya kha, bukan kha, enggak, tapi kha, khi, hu, akh. Kha, khi, hu, akh. Ya, perhatikan ketika juga melafalkan huruf kha ada hamz dan juga ada rakhawah. Nah, rakhawah di situ sudah saya sampaikan bahwa huruf rakhawah ini berarti dia tidak berhenti di situ saja, tapi kita melepaskan, ya, tidak ada berhenti nafasnya. Jadi jangan Kalau berarti dia sudah seperti suara ngorok, ya. Udah berhenti di situ. Tapi huruf rakhawah ini kita melepaskan makhraj tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang nanya apa kabar, jawabnya bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Nah, karena beda ha dengan kha ini beda sifatnya. Walaupun sifat memiliki dua-duanya memiliki sifat hamz, dua-duanya memiliki sifat rakhawah, tapi huruf ha tidak memiliki sifat isti'la, dia memiliki sifat istifal, yaitu lidah datar, tapi kha memiliki sifat isti'la, yaitu pangkal lidah dinaikin ke langit-langit mulut, ya. Jadi kita ulang lagi. Kha, khi, hu, akh. Perhatikan juga ketika melafalkan huruf kha, dia walaupun fathah ataupun kasrah ataupun dhammah ataupun sukun itu tetap ada sifat isti'lanya. Jadi bukan berarti dia kasrah, misalnya kita bacanya khi, lemah gitu, ya. Nah, itu tidak boleh. Tetap kita sifat isti'lanya dapat. Khi, walaupun levelnya atau level isti'lanya beda. Maksudnya kalau kha itu jelas sekali kan, kha jelas. Tapi kalau khi itu agak rendah. Khi, tapi tetap posisi lidah kita itu sama. Khi, seperti itu. Kita baca sama-sama surat At-Tariq.
Dan mudah-mudahan sahabat Quran dia buka Qurannya surat At-Tariq dan perhatikan huruf kha ya. Kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب صدق الله العظيم. Perhatikan di ayat yang pertama, falyanzuril insanu mimma khu. Kha-nya dhammah, tetap ada sifat hamznya, ada tetap sifat rakhawahnya dan juga sifat isti'lanya yang jelas ya. Jadi khuliq terus khuliqa min khuliqa sama. Terus juga di kalimat yang terakhir adalah yakhruju. Bukan yakh. Ya, itu bukan suara ngorok ya. Karena kalau suara ngorok itu dia lebih suaranya agak kasar dan makhrajnya terlalu menempel ya. Maksudnya terlalu mendekat. Jadi suara kasar itu keluarnya karena makhrajnya terlalu mendekat atau terlalu merapat. Nah, sedangkan huruf kha dia tali pita suara itu dia agak ronggang. Ha seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan sahabat semua untuk melatih atau untuk latihan huruf kha agar bisa dimudahkan lagi. Satu informasi kecil saja untuk sahabat Quran bagi yang kok kita diajarin dari kecil kha-nya ngorok. Nah, karena huruf kha ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, maka mungkin ketika kita masih kecil diajarin supaya memancingkan makhrajnya dulu. Nah, jadi dek suaranya itu seperti orang ngorok supaya dapat makhrajnya. Nanti setelah itu kita juga, maka di situ kita perlu belajar lagi supaya makhraj kita lebih baik lagi dan lebih fasih lagi. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf dal, di mana sifat-sifat ini walaupun agak mirip dengan misalnya huruf ta, huruf tha ataupun huruf ha, tapi pasti tentu memiliki sifat-sifat juga yang berbeda karena makhrajnya yang berbeda. Sifat-sifat ini adalah sifat jahar, terus sifat syiddah, terus sifat istifal dan infitah, ismat, yang terakhir adalah qalqalah. Nah, qalqalah pasti sahabat Quran sudah ingat ya bahwa huruf-huruf qalqalah yang kita sudah bahas adalah huruf ba dan huruf jim. Kali ini kita akan membahas sifat qalqalah di huruf dal, di mana kalau kita melafalkan huruf dal itu kurang lebih sama seperti huruf ba, kurang lebih sama seperti huruf jim dari segi qalqalahnya ya, tapi pasti dari segi makhrajnya sangat berbeda. Kita latihan bersama-sama dulu bagaimana cara pelafalan huruf dal dengan sifat-sifat yang unik ini, yaitu jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat, dan qalqalah. Da, di, du, ad. Da, di, du, ad. Ya, perhatikan ketika melafalkan huruf dal, karena huruf dal ini memiliki sifat syiddah, maka kita tidak boleh melafalkannya da. Itu tidak boleh. Atau kita membawa misalnya bahasa daerah ya, da, ngebas. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi huruf dal itu dia memiliki sifat istifal. Sifat itu berarti lidah kita datar ya. Lidah kita datar dan cara melafalnya da. Jangan boleh do ya. Karena kalau kita rubah menjadi atau merubah agak sedikit posisi lidah kita dari istifal ke isti'la, itu pasti suaranya akan berbeda. Kita ulang lagi ya. Da, di, du, ad. Dan kalau kita lihat huruf dal ini memiliki sifat jahar dan syiddah, kurang lebih sama seperti huruf ba, yaitu tahan nafasnya dan tahan juga suaranya. Jadi kalau kita coba melafalkan huruf dal dan kita taruh tangan kita atau taruh tisu, di situ kita akan melihat bahwa ini tidak bergerak. Tisunya tidak bergerak atau kita tidak merasa ada angin di situ. Jadi da,
tidak ada angin, cuma ada suaranya saja. Da, di, du, ad. Da, di, du, ad. Tapi sebelum qalqalah, karena huruf ini ada huruf jahar, yaitu berhenti nafas. Jadi ad, seharusnya seperti itu. Tapi karena huruf jahar ini susah ketika anginnya berhenti di situ atau ditahan di situ, maka ada cara supaya lebih dimudahkan untuk pelafalannya. Jadi kita diberi sifat qalqalah, memberi kepada huruf dal itu sifat qalqalah. Qalqalah berarti kita merapatkan makhrajnya, terus kita membuka. Ad, seperti itu. Jadi kalau kita melafalkan huruf dal, itu yang pertama perhatikan jangan sampai bahasa daerah atau misalnya logat daerah da, atau kita tidak memakai dari makhrajnya da atau d-nya terlalu tajam. Nah, itu tidak boleh. Jadi da seperti itu. Kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang sifat infitah. Infitah itu apa? Infitah itu artinya sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka. Berarti ketika melafalkan huruf itu mulut kita kebuka. Da, atau sifatnya kebuka. Apa makhrajnya ketika melafal sifat tersebut atau huruf tersebut, karena huruf ini memiliki sifat infitah, maka buka. Da, dan sebagian besar dari permukaan lidah dan langit-langit terbuka. Jadi bukan bukan tapi da, ya. Sama kalau saya di walaupun dia kasroh tapi juga makhrajnya kebuka. Terus du kebuka, ya. Kebuka maksudnya makhrajnya yang kebuka. Sama kalau misalnya sukun ada dengan enggak ada seperti itu. Mari kita bersama-sama membuka surat Al-Humazah. Karena Masya Allah di surat Al-Humazah ini dalnya banyak sekali, maupun fathah, kasrah, dhamma ataupun bertasydid, dan insya Allah dari situ kita bisa mempraktek dan belajar bersama-sama cara melafalan huruf dal. Ayo sama-sama buka surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Perhatikan fi amadin mumaddadah, di bukan di atau di enggak, fi amadin mumaddadah, ya. Dalnya tasydid tapi enggak boleh da. Kita tidak boleh ngeluar angin ketika melafalkan huruf dal, karena huruf dal ini memiliki sifat jahar. Jadi tahan angin. Mumad, jangan mumad atau melafalkannya mirip seperti huruf ta, ya, itu tidak boleh, ya. Da, ya. Fi amadin mumaddadah. Sama bagi imam-imam kalau mau membaca surat Al-Fatihah, alhamdu dengan du ada angin berlebihan, itu tidak boleh, ya. Alhamdu du. Perhatikan alhamdu du. Jadi tidak ada angin ketika melafalkan huruf dal, karena huruf dal memiliki sifat jahar. Dan juga ketika melafalkan huruf dal, khususnya ketika tasydid, apabila di akhir kata atau di ujung kata, maka jangan lupa itu namanya qalqalah kubra. Jadi ad, ya, ad seperti itu, ya. Jadi agak terlalu terlalu kencang, ya, nahannya ad. Beda sama ada. Nah, kalau qalqalah sughra dia lebih tipis, ya, lebih ringan. Tapi kalau qalqalah kubra harus perjelaskan bahwa di situ ada tasydid. Jadi seperti tadi ketika tasydid tapi bukan qalqalah, ya, fi amadin mumaddadah.
fi 'amadin mumaddada. Di situ tasydid tapi kita tidak menjelaskan hamz atau sifat-sifat yang seharusnya tidak ada. Jadi mumaddada, sifat jaharnya kita perjelaskan, sifat syiddahnya juga kita perjelaskan, sifat istifal, infitah dan ismat pun kita perjelaskan ketika melafalkan huruf dal. Terakhir kali kita latihan sama-sama ya. Da, di, du, ad. Perhatikan tidak keluar angin ketika melafalkan huruf dal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan sahabat Quran untuk latihan huruf dal agar bacanya sama seperti bacaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf dal. Sifat-sifat huruf dal ini kurang lebih sama atau mirip seperti sifat-sifat huruf dal, tapi pasti ada perbedaan, walaupun perbedaan tipis, tapi itulah yang membuat huruf dal beda dengan huruf-huruf yang lain. Sifat-sifat huruf dal adalah jahar, rakhawa, istifal, infitah, dan ismat. Kalau kita lihat kurang lebih sama, tapi apa bedanya dengan huruf dal? Bedanya adalah dal itu memiliki sifat qalqalah, namun huruf dal tidak memiliki sifat qalqalah. Ya, kita ulang lagi, ada sifat jahar, ada sifat rakhawa, ada istifal, ada infitah, ada ismat. Huruf dal ini beda karena kalau kita lihat mungkin ada yang mengatakan kenapa sih dal kan keluar angin di situ tapi tidak termasuk huruf hamz. Karena di situ kita menahan apa? Menahan suara, menahan angin. Jadi ada angin tapi tidak berlebihan. Nah, tadi maka di situ dia tidak termasuk dalam kategori hamz, ya. Tidak termasuk dalam kategori hamz tapi termasuk dalam jahar. Coba kita sahabat Quran, kita latihan bersama-sama melafalkan huruf dha. Dha, dhi, dhu, al. Ya, perhatikan lidahnya juga ya, jangan sampai masuk ke dalam ataupun berlebihan keluar. Nah, berhati-hati. Dha, dhi, dhu, al. Dan juga perhatikan ketika melafalkan huruf dal jangan terlalu menekan. Jangan terlalu menekan lidahnya supaya, karena kalau terlalu menekan lidahnya dia bukan sifat jahar lagi, akan menjadi sifat hamz. Nah, itu beda nanti. Jadi bukan za itu berlebihan. Dan kalau kita taruh tangan kita ataupun taruh tisu, za itu berlebihan, akan bergetar kalau kita taruh tisu. Dan juga kita akan merasa ya bahwa di situ ada angin yang berlebihan. Dan kalau kita lihat huruf dal ini adalah sifatnya jahar dan rakhawah. Nah, gimana biasanya kan jahar sama syiddah biasanya, tapi kok ini bisa jahar sama rakhawah? Karena rakhawahnya di huruf dal ini ketika melafalkan huruf dal kita tidak bisa tidak bisa di situ. Tapi dia agak kita kasih waktu untuk huruf dal. Jadi disitulah sifat rakhawahnya. Seperti itu. Jadi nggak boleh enggak, tapi agak panjang. Seperti itu. Mari sahabat Quran kita baca sama-sama surat Al-Mutaffifin ayat 10 dan 11. Perhatikan huruf dal-dalnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mukatsibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wailul lil mukatsibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wailul lil mukatsibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Shadaqallahul azim. Perhatikan wailu yauma idzin. Dzin bukan zi atau zi. Perhatikan ya suaranya zi. Wailu yauma idzi. Dan tidak ada angin yang berlebihan ataupun suara angin yang keluar berlebihan. Zi bukan zi. Kalau zi itu anginnya berlebihan. Zi wailu yauma idzil lil mukadzibin. Terus alladzi yukadzibu ya atau alladzina yukadzibuna. Dzal di situ walaupun dia tasydid bukan berarti kita memaksa huruf itu keluar. Jadi biasanya
kita itu karena pengen makhraj kita bagus sekali, jadi kita memaksa ya huruf-huruf itu. Jadi memaksa yang seharusnya keluarnya santai, malah keluarnya tegang-tegang ya. Yukadzibuna, bukan yukadzibun, tapi yukadzibuna. Jadi sifat jaharnya dapat dan sifat rakhawahnya pun dapat. Yukadzi, lembut. Yukadzibuna, bukan yukadzibuna. Yukadzibuna ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, seperti itu. Jadi walaupun dia bertasydid, walaupun dia huruf dzal ini sukun, tetap huruf dzal itu memiliki sifat jahar dan rakhawah dan istifal. Sifat istifal itu apa sih? Sifat istifal itu adalah sifat di mana lidah kita itu datar. Jadi ketika melafalkan huruf dzal, lidah kita harus datar. Za, jangan dho. Nah, kalau kita posisi lidah kita sudah berubah, itu nanti bisa suaranya mirip seperti suara huruf dha. Nah, sedangkan kalau huruf dzal itu lidah kita datar atau istifal. Za nggak boleh dha. Atau lidah kita masuk jadi za. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus memperhatikan pelafalan huruf dha ketika melafalnya, lidah kita datar. Za, zi, zu, azza. Jadi lidah kita datar atau lurus ya, tidak ditekuk atau sama seperti kalau misalnya melafalkan huruf-huruf yang tebal, itu salah ya. Jadi melafalkan huruf dal itu dengan cara lidah kita datar. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala mengatakan dalam syairnya, "Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi." Jadi kalau kita pengen huruf-huruf kita benar, kita misalnya sudah latihan nih Kak minggu ini, tapi ternyata belum benar-benar. Nah, jadi Imam Ibnu Jazari berpesan, kalau kita pengen huruf-huruf kita bagus, pengen huruf-huruf kita sempurna, maka banyak latihan. Mudah-mudahan sahabat Quran tidak bosan untuk banyak latihan huruf-hurufnya agar bacaannya benar, agar bacaannya sempurna. Insya Allah dengan banyak latihan kita akan mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.